Pernahkah kamu bertanya, kenapa orang pintar bisa bangkrut sementara orang biasa justru kaya dan tenang? Jawabannya seringkali bukan soal seberapa pintar kita mengelola uang, tapi bagaimana cara kita berpikir tentang uang. Inilah inti dari buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. 1. Semua orang punya cerita uang yang berbeda. Tidak ada satu strategi keuangan yang cocok untuk semua orang. Kenapa? Karena setiap orang tumbuh dengan pengalaman uang yang berbeda. Ada yang tumbuh besar saat krisis akan menjadi orang yang sangat takut mengambil risiko. Ada yang lahir dan tumbuh besar saat ekonomi naik, akan merasa investasi selalu aman. Masalahnya, kita sering menganggap pengalaman pribadi sebagai kebenaran universal. Pelajarannya, jangan menilai keputusan keuangan orang lain dengan standar hidup kita. 2. Keberuntungan dan nasib lebih besar dari yang kita akui. Kita suka berpikir kesuksesan adalah hasil kerja keras murni, tapi kenyataannya, keberuntungan dan nasib memainkan peran besar. Contoh, ada orang yang biasa tapi invest di waktu dan tempat yang tepat akan tetap berhasil. Sedangkan ada orang jenius yang gagal karena kondisi market yang tidak mendukung. Ini bukan untuk mengecilkan kerja keras, tapi untuk mengurangi kesombongan dan meningkatkan empati. Pelajaran, jangan terlalu mengidolakan orang sukses dan jangan meremehkan orang yang gagal. 3. Kaya versus terlihat kaya. Banyak orang terlihat kaya, tapi sebenarnya tidak punya kebebasan finansial. Mobil mahal, rumah besar, gaya hidup tinggi, tapi semua itu sering dibeli dengan utang dan tekanan. Kaya yang sebenarnya adalah kemampuan untuk berkata tidak dan tidak terpaksa bekerja demi gaya hidup. Pelajaran, kekayaan sejati itu tidak terlihat. 4. Menabung lebih penting dari return tinggi. Kita sering fokus ke investasi apa yang paling cuan, padahal pertanyaan yang lebih penting, seberapa konsisten aku menyimpan uang? Orang dengan gaji biasa tapi disiplin berarti menang. Orang dengan gaji besar tapi boros kalah. Pelajaran, kebiasaan lebih penting daripada kepintaran finansial. 5. Compounding butuh waktu dan kesabaran. Keajaiban terbesar di dunia keuangan bukan trading, tapi compound interest. Masalahnya, kita ingin cepat, kita ingin hasil instan, padahal kekayaan besar tumbuh pelan tapi lama. Pelajarannya, waktu adalah senjata terkuat dalam investasi. 6. Risiko. Itu selalu ada dan itu normal. Tidak ada investasi tanpa risiko. Yang ada hanyalah risiko yang kita pahami dan risiko yang kita abaikan. Orang sering gagal bukan karena risiko terlalu besar, tapi karena mereka tidak siap secara mental saat risiko muncul. Pelajaran, ambil risiko yang bisa kamu tidur nyenyak dengannya. 7. Tujuan uang. Bukan kaya, tapi tenang. Tujuan akhir uang bukan pamer, bukan status, bukan validasi. Tujuan uang adalah kontrol atas waktu dan hidupmu sendiri. Bisa memilih, bisa berhenti, bisa menolak. Pelajaran, uang adalah alat untuk kebebasan, bukan penjara baru. 8. Margin of safety, cadangan aman. Banyak rencana gagal bukan karena buruk, tapi karena tidak ada ruang untuk kesalahan. Tidak ada dana darurat. Semua uang diinvestasikan. Hidup di batas kemampuan. Pelajarannya, sisakan ruang untuk salah. Hidup selalu tak terduga. Kesimpulan, The Psychology of Money mengajarkan satu hal penting. Uang adalah soal perilaku, bukan matematika. Ringkasannya, bersikap rendah hati, fokus jangka panjang, kendalikan emosi, utamakan ketenangan. Orang yang menang dalam keuangan bukan yang paling pinter,
tapi yang paling sabar dan konsisten. Pada akhirnya, uang bukan tentang seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa tenang kamu menjalaninya. Jangan kejar kekayaan yang membuatmu lelah, kejarlah kehidupan yang membuatmu merdeka. Jika video ini membuka cara pandangmu, bagikan ke satu orang yang sedang berjuang. Karena memahami uang bukan soal menjadi kaya cepat, tapi hidup lebih tenang dan merdeka.